Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Rahma Weni. Masih di seputaran asam lambung dan GERD and SETI. Tapi di video kali ini aku ingin berbagi tentang jenis makanan apa saja yang cocok untuk penderita asam lambung ya. Jadi sebelumnya bantu support channel aku dulu dengan cara ketik tombol subscribe bagi yang belum dan nyalain loncengnya ya teman-teman ya. Nah, jadi dulu ketika aku menderita asam lambung, begitu banyak jenis makanan yang memang tidak bisa aku konsumsi, sangat terbatas untuk mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Jadi buat teman-teman pun mungkin yang udah pernah ke dokter, nah dokter pasti menyarankan untuk menghindari makanan pedas, makanan asam, bersoda, berlemak, beralkohol gitu ya. Memang banyak sekali dan kita harus sabar teman-temannya yang menderita asam lambung ini harus sabar ya teman-teman ya. Jadi memang mungkin ya kadang kita sendiri pun merasa capek gitu ya, tapi kita tetap harus sabar dan tetap harus semangat gitu ya. Jadi contoh dari makanan pedas itu mungkin cabai yang udah pasti tahu ya, cabai, hindari segala jenis cabai, cabai biasa, cabai rawit, pokoknya dihindari semua teman-teman. Terus juga yang berbau asam seperti buah ya, banyak buah yang memang kayaknya nggak cocok untuk penderita asam lambung gitu. Terus juga minuman yang bersoda gitu, terus kopi, terus juga susu dihindari dulu ya teman-teman. Terus juga berbagai jenis macam yang namanya seafood, mungkin dulu yang suka seafood tolong hentikan dulu gitu, bisa jadi penyebab asam lambungnya berasal dari hobi dan kecintaannya terhadap seafood gitu ya. Karena dulu tuh aku memang salah satu orang yang memang menyukai seafood gitu. Ternyata seafood ini tuh nggak bagus untuk penderita asam lambung karena menimbulkan rasa tidak nyaman. Terus juga kalau rasa tidak nyaman udah muncul, tentu terjadi lagi rasa cemas, terjadi lagi rasa berlebihan, khawatir dan secara berlebihan, sehingga bisa menimbulkan lagi GERD and SETI gitu ketika asam lambung udah naik lagi ke tenggorokan, yang seperti yang udah aku ceritakan di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya untuk teman-teman tonton dulu video-video aku yang sebelumnya. Nah, balik lagi ke topik sebelumnya, ke topik yang tadi ya. Apa sih makanan yang bagus untuk kita konsumsi ketika kita menderita asam lambung? Nah, di video yang sebelumnya aku udah pernah bilang kalau kita tuh sarapan pagi lebih baik sama makanan lunak, mungkin bahkan bubur sekalian ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita hilangkan lagi bubur dari list kita, karena bubur itu kan kandungan gizinya mungkin nggak sebaik nasi ya teman-teman ya. Jadi tenaga kita juga nggak sebagus kita ketika kita makan nasi gitu ya. Jadi karena kita juga butuh asupan energi gitu ya, supaya tubuh kita merasa lebih baik, ada baiknya sekarang kita melakukan step berikutnya, yaitu dengan mengkonsumsi nasi, tapi nasi yang lembek daripada biasanya, yang lunak daripada biasanya. Jadi kita konsumsi nasi yang lebih lembek, mungkin tapi naik ya, ini bukan bubur tapi nasi, udah nasi tapi nasinya lembek gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita konsumsi nasi putih kan rasanya pasti nggak enak ya teman-teman. Jadi kita bisa makan pakai lauk, tapi tadi ternyata apapun udah nggak bisa kita makan gitu ya. Udah, kita makannya jangan lagi yang digoreng, jangan lagi yang bersantan, kita makan secara direbus. Nah, jadi kalau teman-teman mau lauknya ikan, biasanya teman-teman tuh bisa lah makan ikan laut tuh, tapi jangan terlalu sering ya. Kita makan ikan laut tuh dengan cara direbus. Nah, kita makan direbus, kemudian kita makan pakai nasi gitu ya. Kalau untuk sayur, teman-teman bisa makan sayur yang juga direbus, misalnya seperti rebusan wortel, rebusan buncis, juga rebusan bayam. Nah, waktu itu aku lebih cocok makan buncis. Nah, sebagian orang mungkin juga nggak cocok di buncis gitu ya, tapi cocoknya di bayam gitu ya. Nah, untuk kecocokan sendiri teman-teman bisa rasakan. Misalnya nih, hari ini teman-teman makan bayam, kira-kira ada perubahan nggak, ada respon nggak dari tubuhnya? Seandainya nggak ada, berarti cocok, nggak apa-apa, dilanjutkan aja gitu ya. Jadi bisa makan nasi pakai sayur, makan nasinya pokoknya pakai yang direbus-rebus, jangan sampai makan nasi pakai cabai gitu ya, karena kita berusaha untuk menyembuhkan supaya benar-benar sembuh gitu tanpa ketergantungan terhadap obat gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin sembuhnya juga memang nggak drastis ya, nggak instan, karena perlu perlahan dan perlahan mengobatinya secara perlahan dengan makanan-makanan yang herbal, obat-obat secara tradisional gitu ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar kita tuh sembuhnya nanti total gitu ya. Jadi kemudian setelah makannya nasi, terus ikan yang direbus, terus juga buncis atau wortel ya. Nah, untuk ikan
teman-teman bisa makan ikan itu digoreng, tapi dengan catatan minyaknya tidak banyak teman-teman. Dulu tuh aku suka makan lele goreng atau nila ya, makanan sungai itu juga lebih baik daripada makanan yang hasil dari laut tadi gitu. Jadi aku juga sering makan tuh goreng nila sama goreng lele teman-teman. Tapi juga menggorengnya jangan jangan menggoreng ikan lele tadi tuh di kuali yang terlalu banyak minyak gitu. Jadi menggorengnya tuh dengan minyaknya yang sedikit aja gitu. Jadi setelah kita mungkin bosan ya teman-teman ya, hari ini makan sayur terus mungkin bosan, nah besok digoreng, tapi jangan dikasih cabai gitu, kita goreng aja ikannya, kita makan pakai nasi. Tapi teman-teman harus sabar gitu ya, sabar dan sabar gitu ya. Nah terus untuk jenis buah, nah ada beberapa buah yang memang untuk buah, ada jenis buah yang menurut aku tuh cocok untuk penderita asam lambung, dan terutama itu buahnya adalah pepaya. Nah pepaya ini menurut aku sangat baik untuk penderita asam lambung. Selain untuk bagus untuk lambung, nah pepaya ini juga bagus untuk pencernaan, juga ada vitamin A di dalam pepaya. Nah memang pepaya ini menurut aku kandungannya luar biasa ya teman-teman ya. Sesuai dengan pengalaman aku, buah yang aku rutinkan makan setiap hari itu adalah buah pepaya. Nah juga bisa buah bengkoang, tapi aku karena memang tidak terlalu suka bengkoang ya, jadi aku lebih memilih pepaya daripada bengkoang gitu, karena menurut aku lebih ngefek pepaya daripada bengkoang gitu, lebih cepat efeknya di pepaya, karena pepaya ini aku merasakan perubahan yang luar biasa gitu. Karena aku makan pepayanya rutin, jadi aku ngerasain efeknya tuh di pepaya lebih bagus teman-teman ya. Coba aja teman-teman rutinkan setiap hari minimal. Kalau misalnya gini, potongan pepaya, nah pepaya itu satu kan, nah teman-teman bagi dua dulu, potong bagi dua, terus teman-teman potong dibagi dua tuh bagi 4 aja. Nah makanya tuh satu hari itu seperempat pepaya itu teman-teman. Satu hari wajibkan untuk makan pepaya seperempat gitu ya, biar merasakan efeknya lebih baik dan lebih cepat gitu. Jadi aku makan pepaya itu dulu awal-awal itu seperempat, satu buah itu dipotong 4, makanya seperempat satu hari. Itu wajib setiap hari, dan aku lakukan secara konsisten setiap hari teman-teman untuk pepaya. Nah kadang-kadang kan kita makan pepaya terus pasti bosan dong ya. Nah aku juga selingin sama pisang. Nah pisang ini aku juga nggak tahu namanya ya, tapi aku sering beli itu di toko, di pasar buah, di tempat orang jualan buah tuh. Pisangnya tuh yang kecil-kecil teman-teman, yang kecil-kecil rasanya tuh manis. Nah itu tuh bagus untuk penderita asam lambung gitu ya teman-teman. Usahain secara konsisten makannya gitu, itu bagus untuk penderita asam lambung. Terus juga buah kalau bisa tuh kayak buah pir, nah itu juga aku rasa itu bagus ya, karena buah pir juga ada seratnya teman-teman. Sementara kita nggak bisa makan apa-apa tuh ada kita bisa makan buah pir. Nah buah pir itu banyak seratnya, jadi bagus untuk penderita asam lambung. Bisa makan buah pir, rutinkan juga. Bisa diselang-seling aja, misalnya bosan hari ini pepaya, besoknya makan buah pisang. Nah bosan hari ini buah pisang, besoknya makan pepaya. Nah makan buah ini sangat bagus teman-teman. Terus juga kayaknya tuh buah ini kan mengandung banyak vitamin, banyak air ya teman-teman ya, jadi dirutinkan aja makan buah gitu ya. Lalu kalau udah merasanya lebih baik, ternyata rasanya wah udah enakan daripada sebelumnya. Kemudian dari tadinya yang makan nasinya itu sering-sering ya, kayak di video sebelumnya aku udah bilang ya, cara kita makan nasi itu porsinya kecil tapi sering. Nah kita turunin lagi, kita naikin porsi lebih sedikit. Terus juga jamnya juga kita misalnya awalnya setengah jam sekali, naikin lagi jadi 1 jam gitu, sampai akhirnya wah enakan lagi gitu. Akhirnya naik lagi 2 jam sekali, naik lagi 3 jam sekali. Porsinya juga boleh ditambah sedikit demi sedikit, dan rasakan dari yang kita makan, dirasain teman-teman. Misalnya hari ini dirasain makan ini, wah ternyata lebih enak, nah ditambahin lagi boleh, rasain sama tubuh teman-teman sendiri gitu. Karena yang bisa ngerasain cocok atau tidaknya itu ya teman-teman sendiri gitu. Karena juga aku dulu gitu, makan ini aku rasakan wah rasanya lebih baik, diterusin deh gitu, rasanya lebih baik diterusin gitu. Nah gitu, setiap apapun yang kita konsumsi, kita rasakan respon tubuh, kita rasakan dan kita berusaha untuk selalu senyumin tubuh kita buat setiap hari bilang wah aku hari ini lebih baik, nah hari ini rasanya lebih oke gitu. Jadi setiap hari rasakan tubuh itu rasanya lebih enak gitu, biar tubuh itu juga responnya wah iya aku hari ini lebih bagus gitu. Jadi jangan kayak aduh sakit, nah jangan gitu, jangan ya. Memang benar sakit asam lambung itu nggak enak teman-teman. Memang semuanya tuh nggak enak, pikiran nggak enak, rasa badan itu nggak enak, nggak nyaman, mau ngapa-ngapain aja tuh nggak mau gitu. Tapi cobalah untuk
menimbulkan rasa percaya diri untuk sembuh itu dari dalam batin gitu. Jadi kayak hari ini aku pas bangun pagi, alhamdulillah rasanya lebih enak. Nah, tadinya kita udah berusaha buat konsisten dan menerapkan pola yang baik pada makanan, tentunya ada perubahan di dalam tubuh, dirasakan setiap harinya teman-teman, dirasakan setiap harinya. Yang tadinya nggak bisa makan buah ini, akhirnya cobain pelan-pelan gitu. Kayak misalnya nah kayak misalnya kan hari ini tuh misalnya kita udah konsisten kan dalam makan yang tadi, akhirnya tubuh kita merasa lebih baik. Nah, kita cobain makan misalnya hari ini kita nggak bisa makan sayur, misalnya sawi. Nah, kita rasain karena kondisi lambung kita udah mulai membaik, kita cobain makan sawinya pelan-pelan gitu ya. Misalnya sehari ini hanya sekali gitu. Nanti jarak-jarak beberapa minggu lagi baru kita makan lagi. Jangan langsung-langsung teman-teman. Jadi dirasain aja pelan-pelan gitu, dirasain. Kalau hari ini udah membaik, kita bisa makan yang lain lagi gitu ya. Dan banyak lagi jenis makanan yang memang kita bisa makan setelah kondisi kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi teman-teman, intinya itu konsisten dan terapkan pola makan yang lebih baik gitu. Setelah kita nanti merasakan lebih baik, baru kita bisa mencoba dan melakukan hal-hal yang baru lagi gitu. Jadi untuk sementara, setelah kita tadinya makan bubur, kita sekarang balik ke nasi, tapi dengan nasi yang ukurannya yang seperti aku bilang tadi, nasinya lebih lunak gitu ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan di video ini dulu. Nanti kita sampaikan di video-video berikutnya lagi ya teman-teman ya. Masih banyak lagi yang bisa kita makan setelah kita merasakan perubahan dari yang kita lakuin tadi gitu. Jadi step sebelumnya kita udah makan bubur. Nah, setelah kita makan bubur, kita udah merasa lebih enakan, kita balik lagi ke makan nasi gitu ya. Kita obati secara pelan-pelan ya teman-teman ya. Dan yakin kalau teman-teman bisa sembuh. Aku doain supaya teman-teman yang menderita asam lambung supaya segera disembuhkan sama Allah, dan terus semangat, terus berjuang buat sembuh. Jangan lupa berdoa, jangan lupa lakuin ibadah menurut kepercayaannya masing-masing, dan selalu libatkan Tuhan di dalam hidup kita ya teman-teman ya. Jadi berusahalah untuk selalu berpikir positif ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sakit, usahakan untuk selalu berpikir positif dan usahakan mencari lingkungan yang baik buat menimbulkan rasa semangat gitu ya. Tidak ketemu orang-orang yang mungkin membuat down mental dulu gitu, jauhi dulu gitu ya. Jadi kita berusaha dulu buat sembuh ya teman-teman ya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah stay sampai akhir. Aku doain sekali lagi supaya teman-teman cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Semangat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video aku kalau kalian teman-teman mau share ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.